Cek, 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 cek. Halo, selamat datang lagi di Bawa Moto. Mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat, mudahan kalian dalam keadaan baik. Gua tahu kalian udah mulai bosan, gua pun udah mulai bosan. Tapi gua dan Papa Dir akan terus membuat konten-konten yang seru untuk bisa terus tidak membuat kalian bosan. Kali ini gua, Papa Dre dan Papa Dir akan bantu kalian untuk ada satu konten seru sih. Jadi sebenarnya konten ini kita bikin karena kita pengen membantu kalian untuk gimana supaya cara membeli mobil. Banyak sebenarnya untuk gimana saya supaya bisa membeli mobil. Ini semuanya adalah perspektif dari kita berdua karena kita sebagai customer juga, sebagai sales juga pernah gitu. Jadi kita pengen sharing ya. Halo Papa Dir. Halo. Apa kabar? Baik dong. Luar biasa. Papa Dir gimana? Papa Dir gimana kabarnya? Baik, bro. Maklum guys, pakai masker jadi agak berkurang ya. Pendengaran agak kurang. Pendengaran agak kurang ya. Padahal ditutup mulutnya ya. Padahal mulut bukan telinga ya. Ya tadi yang udah disampaikan Pak Padre ya, kita akan ngebahas lah. Jadi kita memang pengalaman juga udah cukup lama lah di otomotif. Jadi kita mau sharing ke teman-teman gimana caranya sih memilih mobil yang baik buat kita ya. Banyak hal lah yang kita bisa pertimbangin untuk kita bisa beli mobil. Betul. Tergantung selera ya. Betul. Selera orang kan beda-beda lah. Betul. Mungkin Kantongnya juga beda. pasti. Contoh kayak Papa Dre punya selera seperti apa ya, kita ya nggak bisa dihindarin ya. Betul. Karena selera Betul. masing-masing. Masing-masing, betul. Gitu. Nah, sekarang topiknya mungkin lebih ke mobil baru kali ya. Jadi banyak hal lah. Kalau bicara mobil baru ya kita bisa sharing, banyak yang kita bisa pertimbangin. Kalau dari saya sendiri sih lebih ke memilih mobil apa sih yang sebenarnya kita butuhin ya. Kalau di sales tuh kita mesti cari tahu tuh. Betul. Namanya si customer tuh butuh mobil tuh apa sih yang kita getting info. Betul. Apa yang kita cari tahu si customer ini kebutuhannya seperti apa. Betul. Jadi ya kita tahu lah biar tahu seleranya tuh si customer benar-benar nyari mobil seperti apa. Betul. Gitu ya. Kalau saya pribadi sih nyari mobil lebih ke value for money lah. Value for money. Itu guys, value for money. Ya. Penting. Karena bicara value for money, kita dengan kantong yang nggak begitu besar tapi kita punya kualitas mobil yang kita mau beli itu cukup baik lah. Betul. Sekarang banyak merek lah yang value for money ya lumayan bagus. Betul. Gitu. Mungkin Pak Badri juga bisa sharing kira-kira ya apa yang mesti kita benar-benar kita cari gitu kalau mau milih mobil. Oke, jadi guys, kalau gua pertama kali kalau misalnya kita ngomongin mobil baru, gua sebenarnya kalau mobil baru yang pertama kali gua tentukan adalah kenapa gua harus beli mobil baru. Yang pertama, yang kedua, budget gua ada nggak? Yang pertama sih sebenarnya kebutuhan gua ada nggak? Yang kedua adalah budget gua ada nggak? Nah, jadi kalau gua waktu gua membeli mobil baru, gua itu pasti ngelihat yang seperti Papa Dir tadi bilang, yaitu adalah value for money. Jadi gua harus tentukan nih kebutuhan gua, contohnya buat anak sekolah. Buat anak sekolah itu gua butuh ada driver, ada anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah kalau pergi mereka butuh ruang yang luas supaya bisa disuapin maminya, bisa belajar setelah pulang sekolah, mereka juga bisa santai. Nah, jadi kalau misalnya yang pertama kali gue lihat adalah kebutuhan. Mungkin kalian bisa punya kebutuhan untuk contohnya gue mau mudik nih. Mudik udah dilarang ya? Iya, nggak boleh. Jadi berarti lebaran tahun depan. Mungkin kalian lebaran tahun depan kalian punya rencana untuk gue mau mudik nih, pengen beli mobil baru karena mungkin kalian mobil second yang sekarang dijual atau kalian belum pernah punya mobil tapi pengen beli mobil baru. Jadi yang pertama paling ada kebutuhan. Kalian pengen mudik, anggota keluarga berapa mau mudik? 3 orang. Barang berapa? Barang biasanya gue bawa itu 3 koper, 4 koper. Oke, berarti gue butuh ruang yang luas, bagasi yang luas. Itu yang pertama. Yang kedua,
Oke, ini udah ada nih. Yang kedua adalah budget. Gua budgetnya sudah ada. Kalau budget sudah ada, itu kalian tinggal pikirin cash atau kredit. Kalau gua biasanya gua kredit, karena kenapa? Ya nanti gua kasih tips and trick ya. Kenapa sih harus beli kredit? Banyak sih, ada banyak orang yang bilang kalau misalnya lu belum beli sama duit cash, ya lu nggak usah beli mobil gitu. Nah tapi kalau menurut gua beda. Selama ada cicilan, itu gua makin apa ya? Termotivasi gitu. Gimana caranya gua nggak nyari duit bisa 4 kali 5 kali lipat daripada cicilan gua gitu. Jadi termotivasi aja gitu. Jadi yang pertama adalah kebutuhan, cicilan, budget ya, cash atau kredit. Yang ketiga adalah test drive. Nah, test drive ini penting. Ketika gua sudah ini tentukan merek, sebelum test drive tentukan merek atau brand. Sebenarnya sih gua bukan orang yang gila brand ya. Kalau gua selama mobil itu menurut gua handlingnya enak, safety. Nah itu safety gua paling sangat concern. Karena apa? Karena menurut gua kalau misalnya gua nggak safety, pakai mobil nggak safety, ya gua nggak bisa bayar cicilan, ya kan? Kalau gua pakai mobil nggak safety, gua nggak bisa ngejagain keluarga gua pakai mobil nggak safety, gue nggak bisa kerja. Nah gitu, jadi maksudnya gue sangat memperhatikan safety. Jadi gue bukan orang yang brand banget, pasti bakal lihat yang seperti Papa Diri bilang, value for money. Itu safety yang paling concern, yang paling nomor satu. Model penting buat gue, tapi menurut gue ketika lu di dalam mobil, lu nggak akan ngeliat model gitu. Jadi maksudnya kalau model ya kesekian lah. Kalau misalnya gue lihat kembali ke kebutuhannya lagi sih. Jadi kalau misalnya kebutuhannya seperti yang gue bilang tadi, kalian bisa membeli mudik ya ketika kalian di dalam nyaman, ya kalian udah nggak lupa dengan modelnya gitu. Jadi kalau menurut gue ya hal itu penting. Jadi kayak budget, kebutuhan, budget sama safety, itu yang menurut gue penting sih. Kalau misalnya yang paling gue lihat itu biasanya bukan brandnya gitu. Jadi kalau setelah aku tentukan nih mobilnya banyak, tetapi merek yang bisa memenuhi kebutuhan gue apa aja? Contohnya ada Toyota, ada Wuling, ada Honda, ada Chevrolet udah nggak ada ya, ada apa lagi? Suzuki. Nah itu gue bakal ngetes tiga-tiganya nih dari Toyota apa? Dari contohnya nih kalau misalnya gue bahas ke keluarga, Pak. Toyota punya Innova, Wuling punya Forte, Suzuki punya Excel 7 mungkin ya. Nah, itu bisa gue compare. Tapi sebenarnya Excel 7 bukan kompetitor sih sebenarnya. Itu bisa menjadi pilihan gue. Yang pertama, contohnya Innova harga 400, Wuling harga 300, 290, Excel 7 280-an. Nah, gue bakal udah gue keep nih 3. Gue test drive semuanya. Kalau gue itu biasanya gue lihat apa sih yang gue dapatkan dengan harga 400 juta, apa yang gue dapatkan dari 300 juta, 290, apa yang gue dapatkan dari 280. Itu gue bakal compare. Gue butuh sebulan biasanya guys untuk bisa benar-benar memenuhi penilaiannya gue. Jadi gue ada checklistnya tuh, nggak cuman safety, nggak cuman kenyamanan, tapi gue bakal lihat fiturnya apa, gimana handling, kenyamanan, ketika gue mobil kencang, ketika gue naik gunung, gue pasti bakal ngeliat review semuanya. Itu menurut gue. Jadi kalau misalnya kalian ada rencana mau beli mobil, kalian tentukan dulu tadi tuh budgetnya, kebutuhannya, sama kenyamanan, fitur-fitur apa sih yang bisa kalian dapat gitu. Kalau menurut Papa Dir gimana deh? Itu tadi, jadi kalau menurut gue ya, balik selalu gue ngutamain namanya value for money. Value for money ya? Nah, sekarang kita mesti pisahin nih, kita mau nyarinya apa sih. Kalau kita lebih prefer ke value for money, kita itu nggak bisa namanya milih merek. Betul ya, karena hanya bicara value for money ini hanya di merek-merek tertentu aja. Betul ya, dengan harga yang cukup murah tapi kita punya fitur cukup lengkap. Dan itu nggak semua merek. Nah itu yang benar-benar kita mesti pilih. Ya, kebutuhannya seperti apa sih. Kebutuhan kita tuh untuk apa sih. Kayak tadi Papa Dre bilang kan, mungkin buat antar anak sekolah. Karena kebutuhan Papa Dre sama Papa Dir kan kadang berbeda. Betul. Ya kita tinggal cari kemauan kita tuh seperti apa. Kita tinggal datang ke showroom, test drive, kita bandingin. Harga juga pasti jangan sampai salah. Ya, kita mesti perhatiin juga tuh harga. Sekarang bicara dealer,
ya kita sama-sama tahu lah, kita juga sell, kita bisa compare lah namanya harga, kita mesti selektif jangan sampai kita pilih mobil atau dengan merek yang sama tapi harganya jauh berbeda. Gimana caranya kita dapat harga tuh yang bener-bener selektif lah. Betul. Kayaknya juga sekarang customer udah pinter-pinter ya. Iya, karena memang kalau bicara customer sekarang pinter-pinter, kenapa? Semua kita bisa akses lewat media. Yes, betul. Tinggal klik itu udah ada semua. Kita tinggal cek telepon, diskon berapa, test drive datang ke rumah, kita udah bisa lakuin. Betul. Itu yang kita mesti perhatiin. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita mesti perhatiin kalau kita mau pembelian kredit. Ya, dan itu kita mesti lihat. Apalagi kita memperhitungkan banget namanya value for money. Itu nggak hanya namanya value for money di unit aja, tapi kita value for money juga untuk si leasing. Iya. Leasing sekarang ada banyak. Ya, jadi ini tips juga buat teman-teman, kita mesti selektif namanya leasing. Jadi jangan sampai kita tergiur dengan namanya DP murah tapi angsurannya besar. Kita benar-benar lihat kalaupun total DP-nya itu murah, kita lihat angsurannya seberapa besar. Betul. Kita hitung selama masa tenor, Betul. menguntungkan nggak buat kita. Iya. Gitu. Jangan sampai nanti kita udah ya DP murah pada saat nanti mengangsur kita berat kan ya, kita juga menyesuaikan lah, kita punya kapasitas, kita lihat mobil udah cocok, leasing sudah cocok, ya kita tinggal deal lah. Betul. Gitu Ini ya. menarik nih, menarik. Paling ya saya bisa kasih info ke teman-teman ya begitu. Jadi benar-benar selektif. Jangan sampai kita, karena gini, kita beli mobil juga terkadang juga suka menyesal. Kenapa gue kemarin gak kesini? Kenapa gue nggak pilih leasing ini? Betul. Gitu, karena pengalaman pribadi kemarin kan Papa dia juga baru beli mobil kan? Iya, betul. Udah hitung ya akhirnya kan, gue kenapa nggak ini? Jangan sampai ya itu. Jadi jangan sampai terjadi menyesal belakangan. Betul. Gitu, daripada kita menyesal belakangan, mendingan kita prepare pada saat kita membeli benar-benar compare. Betul. Gitu ya, paling itu pesan saya lah. Jadi guys, ini kebetulan Papa Dir, dia ini adalah salah satu kepala cabang di Wuling Fatmawati, Jakarta Selatan. Nah, beliau ini udah banyak banget, lebih banyak pengalamannya beliau dibandingkan gua. Gua sekarang udah pengennya jadi customer aja, udah gak mau jadi sales. Oh my god! Wow! Tuh. Jadi kalau gue nih, yang pertama kali yang gue lihat adalah cicilan. Pastikan cicilan itu adalah 30% dari penghasilan kalian. Kalau kalian tidak bisa 30% dari penghasilan kalian, contohnya nih, negosiasi kalian boleh nggak 40%, boleh nggak 50%? Please don't do this, jangan ngelakuin itu namanya bunuh diri. Kalau misalnya kalian bisa ngelihat nih, oke, cicilan gue, gaji gue 15 juta nih contohnya. Ini kita ke finance nih jadinya nih. Ini tips and trick cocok banget buat kalian. Contohnya nih, kalian gaji 15 juta. Boleh nggak gua buang 5 juta buat cicilan? Of course not. Itu jangan banget. Kalau kalian gaji 15 juta ya kalian budget cicilan maksimal adalah 3 juta. Karena kenapa? Kalian harus sisakan selama masa cicilan berlangsung. Contohnya 3 tahun atau 4 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian harus perhatikan pajak. Bareng customer, jarang banget teman-teman yang mau beli mobil itu tanya pajak. Ketika mau bayar, nggak bayar. Ya guys, please taat pajak. Jadi semua mobil yang kita beli itu harus dibayar pajak, jangan sampai telat gitu. Jadi contohnya nih, gue mau beli mobil MPV seperti Innova atau Cortez atau XL7. Nah, kalian harus tahu pajaknya. Innova berapa, Cortez berapa, ini berapa. Itu yang tadi yang kita bilang value for money. Semua kebutuhan terpenuhi, tapi kalau dia tidak memenuhi budget atau finance ya, jangan. Gitu. Jadi kalau misalnya mobil baru ini sebenarnya pastikan kalian benar-benar dalam keadaan mantap. Ini beli mobil baru. Jadi kalau misalnya Pak Haidir pengalaman ada nggak customer yang tidak membayar, tiba-tiba Pak Haidir dapat telepon, Pak, ini customernya tarik nih mobilnya gitu. Oh pastilah, kalau pengalaman ini pasti ada, karena karena memang ya kita balik lagi, banyak sekarang kan menyediakan, kalau kondisi sekarang pada saat Covid sih jarang karena leasing itu benar-benar selektif untuk memberikan kreditnya. Oke. Dan minimal juga sekarang bicara zamannya Covid nih, minimal tuh angkanya cukup tinggi. Untuk total DP itu 40-50% total 50% guys. Dan itu angkanya cukup besar. Nah, sebelum terjadinya Covid itu kan memang ya kita sama-sama tahu lah, bicara leasing juga
berlomba-lomba Iya, betul. untuk memberikan kreditnya. Jadi Betul. total DP ya semurah mungkin, ada 15%. Dan rata-rata kalau yang macet tuh rata-rata yang DP kecil. Itu rata-rata kayak begitu. Karena apa? Ya mereka memaksakan diri. Mereka tidak melihat kalau mereka itu kapasitasnya nggak mampu, tapi memaksakan diri untuk membeli mobil. Dan akhirnya apa? Itu tadi Pak Padre bilang. Akhirnya mereka udah memaksakan diri, total DP nggak gede, tidak memperhitungkan namanya angsuran, ujungnya apa? Kita dikejar-kejar namanya leasing. Sayang lah. Jadi kalau menurut saya kalau memang belum mampu, jangan memaksakan diri, karena apa? Itu akan merugikan kita. Yang harusnya spend money buat yang lain, akhirnya pusing untuk bayar cicilan mobil. Betul. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin ya kalau memang kita sudah mampu ya kita coba, kalau enggak ya jangan coba. Gitu. Jadi sebenarnya kita bisa lihat nih ya, dari pengalamannya Pak Padir, dari experience-nya dia, ternyata bahaya guys kalau kapasitas finance-nya tidak kuat untuk beli mobil baru. Sampai jumpa kembali, bye-bye.